إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, saya berwasiat kepada pribadi saya sendiri juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan cara berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Setelah berlibur, anak-anak kita akan kembali masuk ke sekolah atau ke pesantren masing-masing. Tentu saja momen masuknya anak-anak kita ke sekolah atau pesantren ini hendaknya mengingatkan kita selaku orang tua akan orientasi pendidikan anak-anak kita. Selain itu, kita juga hendaknya menyadari bahwa walau anak-anak kita sudah dititipkan pada gurunya di sekolah atau di pesantren, tanggung jawab utama mendidik anak-anak tetaplah di tangan kita selaku orang tua. Agama Islam mewasiatkan akidah anak-anak kita bergantung kepada kita para orang tua. Begitulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi, yang artinya setiap bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau sebagai Nasrani. Hadis riwayat Malik. Hadis ini mengisyaratkan bahwa tanggung jawab orang tua lah bagaimana ibadah, muamalah dan akhlak anak-anak kelak setelah dewasa. Maka sudah selayaknya kita kembali memperhatikan fokus dan prioritas pendidikan anak kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, berbicara mendidik anak, kita mungkin bisa belajar banyak dari sosok luar biasa yang diceritakan Al-Quran. Siapa lagi jika bukan sosok bijak Luqman Al-Hakim. Sebagaimana diketahui, Luqman Al-Hakim adalah keponakan Nabi Ayub alaihissalam yang berasal dari negeri Sudan. Ia pernah berguru kepada Nabi Daud dan dikaruniai hikmah oleh Allah. Berkat karunia hikmah yang diberikan Allah, Luqman Al-Hakim menjadi sosok yang sangat bijak, termasuk dalam mendidik putranya. Dalam menyampaikan pesan-pesannya, Luqman Al-Hakim dikenal dengan metode dialog yang bijak. Mungkin masih ada sebagian orang tua, apalagi yang punya kesibukan, punya anggapan bahwa dialog dengan anak hanya membuang-buang waktu. Menurut mereka, biarlah anak bermain sendiri dengan mainan kesukaannya daripada diajak dialog. Padahal menurut salah seorang konsultan pendidikan dan keluarga berasal dari Mesir, Dr. Ghadah Asyad, dalam kitab Al-Hiwar Ma'al Abna halaman 97 sampai 98,
Dialog dengan anak memiliki manfaat yang luar biasa. Di antaranya adalah satu, merangsang pertumbuhan dan intelektual anak. Yang kedua, mengenali potensi, keunggulan dan kecenderungan anak. Yang ketiga, memberi perhatian lebih pada anak sehingga psikologisnya selalu terjaga. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lantas dialog seperti apa yang membawa kesuksesan Luqman Al-Hakim dalam mendidik putranya dan layak kita ditiru oleh para orang tua? Tentu saja bukan sembarang dialog, melainkan dialog yang lahir dari isi hati yang tulus dan takut kepada Allah, penuh dengan keteladanan dan rasa tanggung jawab, syarat akan cinta dan kasih sayang, mengerti akan situasi, kemampuan dan psikologis anak, menggunakan bahasa yang lemah lembut, sederhana dan mengundang rasa simpati anak, ditambah konsep dialog yang mengedepankan konsep kesetaraan, hingga anak pun lebih terbuka untuk menerima apa yang disampaikan orang tua. Nasihat yang disampaikan Luqman Al-Hakim melalui dialognya bersifat komprehensif, mengedepankan skala prioritas dan mencakup segala hal yang dibutuhkan anak dalam setiap fase pertumbuhannya. Nasihat-nasihatnya mencakup aspek akidah, tauhid, ibadah, muamalah dan akhlak. Penyampaian nasihat dimulai dari masalah akidah yang menjadi dasar keyakinannya, disusul dengan penanaman nilai-nilai ketakwaan dan rasa takut kepada Allah pada hati anak. Setelah itu barulah beralih pada masalah sholat, perintah amar ma'ruf nahi mungkar dan perintah sabar. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itu pula yang membuat nama Luqman Al-Hakim diabadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran. Di antara ayat yang mengisahkan dialog Luqman Al-Hakim dengan putranya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Mengawali dialognya, Luqman Al-Hakim menyapa sang putra dengan sapaan ya bunayya atau wahai anakku. Ini menunjukkan kepiawaiannya sebagai pendidik yang bijak dalam memilih tutur kata yang disenangi anak, sehingga membuat anaknya nyaman, berkesan, merasa dihargai dan diperhatikan. Dari sisi kandungan pesannya, pendidikan tauhid dan mengenalkan Allah memang menjadi pendidikan dasar yang ditanamkan pada anak. Sebab kewajiban pertama bagi orang mukallaf adalah mengenal Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh para ulama tauhid. Awwalu wajibun ala kulli mukallafin ma'rifatullah ta'ala bid-dalili wal burhan. Yang artinya, kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah mengenal Allah dengan dalil dan argumen. Pada ayat berikutnya, Allah kembali merekam pesan Luqman Al-Hakim kepada putranya tentang pentingnya kesadaran pada pengawasan Allah terhadap diri sang anak. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Yang artinya, Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Surat Luqman ayat 16. Jika diamati lebih mendalam dari ayat ini, Luqman Al-Hakim hendak menanamkan keimanan yang kuat dalam hati putranya, agar selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah, baik di hadapan orang tua maupun tidak. Dan jika misi ini berhasil, maka membentuk karakter anak akan lebih mudah, sebab dasarnya adalah keimanan dan rasa takut kepada Allah dimanapun berada.
Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari petikan dialog di atas terlihat bahwa pendidikan karakter yang disampaikan Luqman Al-Hakim didasarkan pada dua prinsip, yakni prinsip pahala dan siksa serta prinsip motivasi dan peringatan. Pelaksanaan perintah maupun pengabaian larangan dipahami oleh anak sebagai tindakan yang mengandung konsekuensi, baik berupa ganjaran dan pahala, kenikmatan surga maupun siksa neraka. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.